Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allah Akbar. SKI, yes. Alhamdulillah anak-anak Bapak semua pada semangat pada pagi hari ini. Baiklah, hari ini kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Perlengkapan pembelajarannya dibawa? Handphone dibawa? Nah, jadi handphone ini nanti digunakan pada saat kita membuka media pembelajaran dan tugas-tugas yang akan Bapak berikan. Oke anak-anak, motivasi kita belajar pada hari ini tentang cita-cita. Kalian semua punya cita-cita? Punya ya. Nah, jadi salah satu usaha untuk mencapai cita-cita adalah dengan kegigihan dalam belajar. Nah, untuk kesempatan hari ini, untuk kesempatan pagi ini, Bapak harap kalian juga memiliki kegigihan dalam belajar untuk mencapai cita-cita kalian semua. Baiklah anak semuanya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Tentang hijrah ke Madinah. Apa nama asli kota Madinah? Yathrib. Alhamdulillah ternyata anak-anak Bapak sudah membaca buku sebelum materi ini diajarkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kondisi dan kebudayaan Madinah sebelum Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama melalui pembelajaran berbasis proyek, dalam istilahnya project based learning, peserta didik mampu memahami kondisi dan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memerinci kondisi dan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kenapa materi ini penting kita pelajari? Agar kalian tahu bahwasanya Islam itu mempengaruhi atau masuk ke dalam suatu negara atau daerah, dia akan memberikan pengaruh yang baik. Begitu juga dengan kota Madinah. Dengan masuknya Islam nanti ke Madinah, dia akan merubah kondisi-kondisi maupun kebiasaan yang tidak baik pada kota Madinah menjadi keadaan yang baik. Anak semuanya kita akan coba melakukan pretest dulu sebelum pembelajaran dimulai. Linknya sudah Bapak share di grup masing-masing. Silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, pretestnya sudah dikerjakan? Sudah ya, alhamdulillah kalian mengerjakannya tepat waktu. Oke, hari ini Bapak akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baiklah anak-anak, sudah Bapak bagi per kelompok. Silakan kalian amati video pembelajaran di depan ini. Sebelum kedatangan Islam, Madinah dikenal sebagai Yathrib, sebuah kota oasis yang terletak di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota ini ditinggali oleh suku-suku Arab dan Yahudi, dengan mayoritas penduduk yang berasal dari suku Aus dan Khazraj. Baiklah anak-anak, sudah kalian saksikan video pembelajaran tadi? Sudah. Nah, Bapak punya pertanyaan. Video tadi membahas tentang apa? Ya, tentang kondisi budaya, ekonomi, sosial, dan kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, Bapak mau bertanya lagi, apakah kalian sudah pernah membuat peta konsep? Belum pernah. Nah, hari ini tugas kalian adalah membuat peta konsep tentang keadaan ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Baiklah anak-anak semuanya, karena kalian belum pernah membuat peta konsep, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta konsep. Oke, di sini di depan ini ada contoh pembuatan peta konsep. Jadi peta konsep ini bisa berbentuk seperti kotak-kotak ya. Kotak-kotak ada kotak utama, ini cabangnya lagi, dan di cabang itu
memiliki cabang yang lain, anak cabangnya lagi. Nah, jadi tugas kalian cari tentang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nanti apa saja yang kalian temukan pada kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam, itu kalian tulis di cabang berikutnya. Seandainya nanti di cabang berikutnya ini mempunyai penjelasan lagi, kalian membuat lagi cabang berikutnya. Paham? Nah, jadi isi di dalam setiap kotak ini boleh nanti berupa kata inti, ya, atau mungkin boleh berupa beberapa kalimat, ataupun bisa nanti berupa beberapa paragraf, ya. Nanti diberi garis-garis penghubungnya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang tugas kalian cari kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam berupa peta konsep. Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Baiklah, anak-anak semuanya, apa sudah selesai tugas yang Bapak berikan? Sudah. Nah, ya karena Bapak lihat sudah 20 menit telah lewat ya. Baiklah, untuk pertama yang akan tampil adalah kelompok 1. Kepada kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kondisi ekonomi, ya yang pertama pertanian dan sumber daya alam. Meskipun zaman telah berubah, pertanian tetap menjadi bagian penting dari ekonomi banyak masyarakat. Pelajaran dari sistem pertanian Madinah pra-Islam dapat membantu memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam, keberlanjutan, dan diversifikasi ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kondisi ekonomi di sistem perdagangan. Perdagangan masih menjadi kegiatan ekonomi utama di banyak wilayah. Pusat perdagangan Madinah sebelum Islam menggarisbawahi pentingnya lokasi geografis strategis dalam meningkatkan aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur dan fasilitas perdagangan tetap menjadi aspek penting dalam ekonomi modern. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kondisi ekonomi pada bidang kewirausahaan, yang mana adanya wirausaha dan pedagang di Madinah pra-Islam menunjukkan pentingnya inisiatif individu dalam pengembangan ekonomi. Kewirausahaan tetap relevan hari ini, dan pembangunan keterampilan kewirausahaan dapat membantu memajukan ekonomi lokal dan global. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3.
Baiklah, selanjutnya kelompok 4 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kondisi ekonomi dalam pentingnya keseimbangan dan keadilan sosial. Jadi, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ekonomi, dan kondisi ekonomi Madinah sebelum Islam mungkin memberikan gambaran tentang pentingnya distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baiklah, anak-anak semuanya, kalian telah melakukan presentasi masing-masing kelompok. Untuk langkah selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah kalian kerjakan tes akhir. Linknya sudah Bapak share di grup kelasnya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Oke anak-anak, sepertinya waktunya sudah habis untuk mengerjakan tes akhir. Saatnya kita akan menyimpulkan pembelajaran. Oke, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran? Kondisi sosioekonomi Madinah pra-Islam dan konteks kehidupan saat ini memiliki perbedaan signifikan. Beberapa aspek ekonomi kontemporer, seperti globalisasi, teknologi informasi, dan sistem keuangan modern, tidak ada pada zaman Madinah pra-Islam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai keadilan sosial mungkin lebih relevan daripada model ekonomi spesifik dari waktu dan tempat tertentu. Dan di sini Bapak akan memberikan penguatan sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu tentang bagaimana ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam dan bagaimana juga relevansinya dengan kehidupan saat ini. Nah, ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam itu telah ada, terdapat dua bidang ekonomi yang berkembang pada saat itu. Yang pertama adalah bidang pertanian, yang kedua adalah perdagangan. Nah, pertanian pada masa masyarakat Madinah sebelum Islam, kenapa berkembang? Karena kota Madinah pada saat itu memiliki lahan yang subur. Dan pertanian yang berkembang pada saat itu adalah pertanian kurma. Jadi, komoditas yang paling populer di kota Madinah yaitu pertanian kurma. Dan yang relevansinya dengan keadaan saat ini, pertanian di Indonesia khususnya itu telah berkembang dan banyak sekali jenis-jenisnya. Sedangkan untuk bidang ekonomi pada masyarakat Madinah sebelum Islam itu adanya praktek jual beli, adanya pasar. Adanya pasar, di situ ada praktek jual beli, namun di situ ada budaya negatif. Ya, budaya negatif di mana pada masa itu terjadinya praktik riba, dan praktik riba ini dibawa oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana relevansinya dengan saat ini? Bahwasanya perekonomian juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi tidak hanya praktik jual beli itu secara offline ataupun langsung bertatap muka, tetapi juga untuk saat ini bisa melakukan transaksi jual beli melalui internet. Bapak akan memberikan apresiasi untuk kelompok yang terbaik. Pada pembelajaran hari ini, kelompok terbaik dalam mempresentasikan hasil diskusinya yaitu jatuh pada kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Baiklah anak-anak semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang Fathu Mekah. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.